Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau datang, kita mau bersekutu dengan Tuhan malam hari ini. Biarlah kiranya dimanapun kita berada saat ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya saat kita datang dengan satu kerinduan, maka Tuhan akan memuaskan setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa malam hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan terus menuntun langkah-langkah setiap kami. Tuhan memimpin kami. Tuhan berikan hikmat-Mu ya Tuhan atas setiap kami. Jemaat-Mu Mezbah Doa dimanapun kami berada pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat satu kesempatan lagi untuk kami boleh datang. Menyembah-Mu ya Tuhan. Menikmati indahnya kasih-Mu, menikmati hadirat Tuhan. Karena kami percaya saat kami datang dengan satu sikap hati yang benar dan satu kerinduan, Tuhan boleh menyatakan kuasa-Nya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bila malam hari ini setiap kami boleh menikmati perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita sama-sama berdatang. Kita sama-sama menyembah Dia. Malam hari ini Tuhan, apapun kondisi kami, apapun keadaan kami pada malam hari ini, baik atau tidak baik, kami akan tetap belajar untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Yesus, kami mau menyembah Engkau Tuhan di segala kondisi kami. Terima kasih ya Tuhan. Oh, mari mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan, buat perkenanan-Mu Yesus. Haleluya. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu Tuhan. Oh, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Kalau ku hidup, Kalau ku hidup bagimu. hidup bagimu, Hatiku hatiku tetap menyembah, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. hidup bagimu, Mataku tetap memandangmu. tetap memandangmu. Dunia tak bisa Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu. hidup bagimu, Hatiku tetap menyembah, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. hidup bagimu, Mataku tetap memandangmu. tetap memandangmu. Dunia tak bisa Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari-Mu Tuhan. Oh Yesus, sumber segalanya dalam hidupku, hanya Kau Tuhan, kekuatanku, hanya Yesus. Kalau ku hidup, mari naikkan dengan segenap hatimu. Yes. Kami akan tetap menyembah-Mu ya Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Jesus. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu, Yesus. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku kami tetap menyembah-Mu ya Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yes, Jesus. Selama ku hidup bagimu.
mataku tetap memandang. tetap memandangmu. Dunia tak bisa Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa, biarlah hidup kami menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Biar boleh banyak mujizat terjadi saat Engkau bersama dengan kami. Segala yang mustahil menjadi tidak mustahil. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makasih Yesus. Makasih. Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mari dengan iman kita naikkan pujian ini. Yes. Sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku Tuhan. Kau di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau di dalamku, jadi bukti. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Biar hidup kami menyatakan kebenaran-Mu, Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mari dengan segenap hati kita, dengan iman kita naikkan pujian ini. Engkau bersamaku. Kami percaya Tuhan Engkau bersama dengan kami. Engkau di dalam kami. Karena kami gak perlu khawatir, kami gak perlu takut. Hidupku menggenapi
hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin, amin. Yes. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Mari sekali lagi dengan iman kita, hidupku menggenapi firman-Mu. Yesus, amin, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kalau hidup kami Tuhan, Engkau pelihara setiap kehidupan kami, Engkau jaga, Engkau lindungi setiap langkah hidup kami Tuhan. Senap hati kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami bawa setiap korban syukur kami di hadapan Tuhan. Yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Kami beri yang terbaik hanya bagi nama-Mu Yesus. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanya bagi-Mu, hanyalah bagi-Mu, hanyalah untukmu, bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan. Semua yang berharga, kami berikan yang terbaik. Semua yang mulia, kami terima apa yang terbaik daripada tangan Tuhan. Kami terima setiap kasih, anugerah-Mu yang besar, keselamatan daripada Tuhan, pengorbanan-Mu atas hidup kami. Besar kasih-Mu Tuhan, untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Kami beri yang terbaik. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik Tuhan, semua yang terbaik hanya bagi-Mu dari hidupku. Oh, semuanya untukmu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan Tuhan, ku berikan, kami beri yang terbaik, semua yang berharga, oh, semua yang mulia, yang terbaik, semua yang terbaik dari hanya bagi-Mu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Kami beri yang terbaik Tuhan. Ku berikan semua yang berharga,
semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Buat segala pujian, hormat dan kemuliaan Kau hanya bagi tertuju hanya padamu Tuhan. Haleluya. Engkau layak terima setiap persembahan yang terbaik bagi dari setiap mulut lidah bibir kami Tuhan. Engkau layak terima setiap pengagungan dari mulut lidah bibir kami. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam ini Tuhan kembali mengumpulkan kami di Mezbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami rindu mengerti kebenaran firman-Mu lebih dan lebih lagi Bapa. Bawa kami untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan melakukan semua yang terbaik di mata Tuhan. Karena kami percaya Bapa, hanya bersama-Mu Tuhan kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan di hidup ini. Terima kasih Tuhan, roh jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Kita kembali berjumpa di Mezbah Doa malam hari ini. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini sebelum melanjutkan bacaan firman Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu, nama saya Mam Rich. Ya, Mam Rich ini ya. Saya mau bersaksi kepada Ibu dan juga kepada seluruh jemaat Mezbah Doa. Ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya ini seorang guru dan mulai dari bulan 5 yang lalu saya mengikuti pelatihan kompetensi. Ya, hingga kemarin ya saya sudah menyelesaikan dengan asesmen terakhir. Dan di asesmen yang terakhir ini memang bikin deg-degan dan saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang Tuhan ya agar saya bisa naik level atau naik pangkat ya. Daripada saat asesmen awal. Saya yakin dan percaya bahwa tempat saya mengadu, tempat saya curhat, bahkan tempat saya minta tolong itu hanyalah kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana yang selalu Ibu Debbie ajarkan, Ibu selalu bilang kita tidak usah mengandalkan orang lain, tapi mari kita minta kepada Tuhan saja. Saya juga selalu ingat ya akan itu. Jadi apapun masalah yang saya hadapi ya, apapun persoalan yang sedang saya hadapi, saya selalu ingat dan saya itu bawa di hadapan Tuhan. Singkat cerita, untuk asesmen terakhir ini saya juga bernasar kepada Tuhan. Saya bilang Tuhan, jika saya naik ya ke tingkat yang berikutnya, maka saya akan kirimkan kesaksian kepada Ibu Debbie untuk dibacakan ya dan bagi semua jemaat Mezbah Doa. Dan benar Ibu, apapun yang kita nyatakan di dalam doa kepada Tuhan Yesus,
Bila kita memintanya sungguh-sungguh dalam nama Tuhan Yesus, maka tidak ada perkara yang mustahil. Dan puji Tuhan, benar Tuhan itu sungguh menjawab doa saya naik tingkat. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Juga saya bersyukur lewat Ibu Debbie yang banyak mengajarkan saya untuk membawa segala permohonan, segala doa, segala pergumulan kita itu hanya kepada Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur, terima kasih Ibu. Ya, Tuhan memberkati Ibu dan seluruh keluarga. Amin, amin, amin. Ya, Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Bapak Ibu, ya ketika kita ini sungguh-sungguh mencari Tuhan, ketika kita ini sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, Alkitab berkata bahwa ya diberkati. Waktu kita ini membawa iman, pengharapan kitanya kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Tapi sebaliknya, kalau kita mencoba mencari manusia, mengandalkan manusia, maka kita akan kecewa. Orang yang berserah pada Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Tapi orang yang mengandalkan manusia tidak akan mengalami kemuliaan juga pertolongan Tuhan. Karena itu marilah kita ini senantiasa mencari Tuhan. Marilah kita ini senantiasa mengandalkan Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita melihat pertolongan Tuhan, supaya kita melihat pembelaan Tuhan, dan kita melihat segala sesuatu yang terbaik Tuhan kerjakan di hidup kita. Baik, hari ini kita akan lanjut di Mazmur 40 dan kemarin kayaknya saya sudah selesai dengan ayat 1 sampai ayat yang ke 10. Dan kita akan lanjutkan Mazmur 40 sekarang ayat yang ke-11. Kemarin kita sudah membaca di sana Daud menulis, ayat ini adalah dari Daud. Dia berkata bahwa Tuhan tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Karena memang pada zaman dulu bangsa Israel itu datang membawa korban dan korban penghapus dosa. Daud berkata, tidak engkau tuntut. Dan Tuhan itu lebih suka kepada ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan tuh lebih suka kepada telinga kita yang mendengar akan firman-Nya, yang taat akan Dia, daripada kita ini mempersembahkan korban yang kelihatannya itu baik, kelihatannya itu benar, tapi sebenarnya hidup kita ini menyakiti hati Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Dia lebih suka akan ketaatan daripada korban bakaran. Kita sudah membaca kemarin Daud berkata, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allah, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Satu kesukaan dari Daud itu, dia suka sekali melakukan kehendak Tuhan. Daud suka melakukan firman Tuhan. Dia bilang bahwa Taurat Tuhan itu ada dalam dadanya. Daud adalah seorang yang mau, bagi dia melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan itu kesukaan gitu loh Bapak Ibu. Nah, hari ini apa yang menjadi kesukaan di hidup kita? Apakah kita suka melakukan kehendak kita atau kita suka melakukan kehendak Tuhan? Mari kita belajar untuk mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kita, untuk mengenal rencana Tuhan dalam hidup kita, dan kita belajar untuk sungguh-sungguh melakukan dan menghidupinya, maka kita akan berbahagia. Daud berkata, Taurat Tuhan, firman Tuhan itu dia simpan dalam dadanya, di dalam hati. Apa yang ada di hati kita hari ini? Biarlah firman Tuhan yang kita simpan di hati. Ayat yang ke-10 di sana yang Daud berkata, aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Daud gak bisa menahan bibirnya untuk berbicara tentang keadilan, untuk bicara tentang Tuhan, untuk bicara tentang kebesaran Tuhan, untuk bicara tentang kasih Tuhan. Dia gak bisa menahan bibirnya untuk berbicara tentang keadilan di dalam jemaah. Apa yang suka kita bicarakan? Biarlah kita juga mau membicarakan kebenaran, membicarakan kasih Tuhan. Ayat yang ke-11 dikatakan, keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan.
kasih-Mu, kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Daud itu suka menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Daud itu suka menceritakan tentang kesetiaan Tuhan. Daud itu suka menceritakan tentang keselamatan yang daripada Tuhan. Ya, dan kasih Tuhan, kebenaran Tuhan, itu Daud tidak pernah mendiamkan itu. Dan biarlah kita belajar hari ini, saudara, memiliki kehidupan seperti Daud. Kenapa Tuhan sangat meninggikan Daud? Kenapa Tuhan sangat mengasihi Daud? Karena Tuhan mendapati hatinya itu seturut dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan mendapati hati Daud itu seperti hatinya Tuhan. Karena Tuhan mendapatkan bahwa Daud itu adalah seorang yang suka menceritakan tentang kebaikan Tuhan, keadilan Tuhan, tentang keselamatan yang daripada Tuhan, itu yang dia perkatakan kepada semua orang. Ya, ayat 12 dikatakan, Engkau Tuhan janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Waktu kita ini menjadi orang yang suka menceritakan tentang Tuhan, tentang kebesaran Tuhan, keadilan Tuhan, keselamatan Tuhan, maka ya keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan akan menjaga hidup kita. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya daripada rambut di kepalaku sehingga hatiku menyerah. Bapak Ibu, mungkin kita berkata, aku ini punya masalah besar, masalahku itu banyak. Tapi apakah kita seperti yang Daud alami? Daud berkata bahwa masalahnya, malapetaka yang mengejar Daud itu lebih banyak daripada rambut di kepalanya. Itu artinya wow, saking banyaknya pergumulannya. Dia bilang bahwa persoalannya itu lebih banyak daripada rambut di kepala. Siapa yang bisa menghitung rambut di kepala kita? Itu banyak sekali. Tapi ini adalah sebuah kiasan dari Daud. Dia berkata malapetaka itu mengepung dia. Ya, saking banyaknya dan dia sudah tidak sanggup lagi melihat. Ya. Tapi Daud berkata di sana, malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku. Daud sangat mengerti bahwa kebanyakan persoalan masalah dalam hidupnya yang dihadapi itu adalah datang karena kesalahannya sendiri. Hati-hati Bapak Ibu, penderitaan yang kita alami, pergumulan yang kita alami seringkali datang karena dosa, karena kesalahan yang kita buat. Dan kuncinya adalah apa? Ayo bertobat. Kembali kepada Tuhan, bertobat supaya Tuhan sanggup melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Dia berkata di sana, berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan segeralah menolong aku. Daud datang merendahkan diri, dia tahu masalahnya banyak, dia tahu pergumulannya banyak. Dia gak melawan Tuhan, dia gak memberontak dari Tuhan. Tapi dia datang merendahkan diri, mengakui kesalahannya, dan meminta Tuhan melepaskan dan menolong dia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Datang sama Tuhan Bapak Ibu. Sebanyak apapun masalah hari ini yang sedang kau hadapi. Daud pernah mengalami itu, bahkan dia berkata masalahnya lebih banyak daripada rambut yang ada di kepalanya. Ya, saking betapa berat dan banyak. Ya, Daud bilang lebih banyak daripada rambut di kepalaku sehingga hatiku menyerah. Daud pernah mengalami di mana hatinya itu sudah menyerah dan rasanya gak ada jalan keluar. Ya, tapi dia datang pada Tuhan dan berkata, Tuhan berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku, segeralah menolong aku. Waktu hati ini rasanya sudah tidak kuat, waktu hati kita rasanya sudah menyerah, ayo datang pada Tuhan saudara. Ayo cari Tuhan, ayo berserah kepada Tuhan. Daud berkata, biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang menginginkan kecelakaanku. Banyak orang yang ingin Daud itu celaka. Berdiam, biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku, syukur. Biarlah bergembira dan bersuka cita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkau yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku. Janganlah terlambat.
Kepada siapa kita datang minta tolong ketika kita ada masalah? Kepada siapa engkau datang untuk berserah? Hanya Tuhan yang sanggup menjadi jawaban, hanya Tuhan yang sanggup menolong kita, hanya Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kita. Karena itu Bapak Ibu hari ini, mari datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari berserah hanya kepada Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Tetaplah andalkan Tuhan dalam segala keadaan di hidup kita. Maka Tuhan pasti akan memulihkan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman ini dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Engkau yang mengumpulkan setiap kami di mezbah doa. Biarlah iman kami terus bertumbuh, hati kami semakin teguh dan kuat di dalam Tuhan. Biarlah kami melakukan apa yang Tuhan mau di hidup kami. Melakukan segala kebenaran-Mu Bapa. Melakukan semua yang berkenan kepada Tuhan. Dalam setiap masalah persoalan yang kami hadapi, kami hanya mau mengandalkan Tuhan saja. Tuhan, seringkali rasanya kami dikepung oleh semua masalah persoalan hidup kami. Kalau itu semua datang karena kesalahan kami, ampuni kami Tuhan. Bahkan pulihkan hidup kami. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang merindukan pemulihan terjadi dalam keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, orang tua, keluarga besar. Biarlah pemulihan itu datang dan terjadi atas hidup kami semua Bapa. Berkati setiap mereka yang rindu dipulihkan dalam segala hal. Tuhan turut bekerja. Yang berdoa untuk pemulihan dalam hal keuangan, yang hari ini terlilit hutang piutang, biarlah Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Engkau menjamah, Kau berikan pertolongan Tuhan, yang ingin menjual aset, yang ingin keluar dari segala kesulitan keuangan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, asalkan kami bertobat, asalkan kami kembali kepada jalan Tuhan, menyerahkan hidup sungguh-sungguh, maka Tuhan sanggup membuka jalan. Bapa, Engkau memberkati siapa mereka yang sedang terbaring sakit. Bapak, kalau Engkau izinkan sakit ini terjadi karena Tuhan punya kehendak atas hidup kami, buatlah kami mengerti akan itu Bapak, sehingga kami tidak menyalahkan Tuhan. Berkati juga untuk siapa mereka rindu punya keturunan, anak keturunan ilahi Tuhan beri. Bukakan setiap kandungan yang tertutup. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bapak, Engkau berkati juga Bapak setiap orang yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan, yang merindukan dipulihkan dalam keuangan. Tuhan juga memberkati dan Tuhan juga menyertai. Kami berdoa biarlah Tuhan Kau berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Biar lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia, hujan pertobatan tercurah bagi Indonesia, lawatan-Mu tercurah bagi Indonesia. Ampuni bangsa dan negara kami kalau ada dosa pelanggaran. Tuhan berkati pemerintahan kami. Bapak Presiden Prabowo, Pak Gibran, Tuhan beri roh takut akan Tuhan, agar mereka boleh sungguh-sungguh menjalankan pemerintahan dengan kuasa yang dari Tuhan. Biarlah pemerintahan kami dibersihkan, disucikan dari segala noda dan dosa. Tuhan ampuni bangsa ini. Berkati juga dari Sabang sampai Merauke hujan pertobatan tercurah, sehingga orang-orang berbalik dari dosa kembali kepada kebenaran. Tuhan berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah. Biarlah Bapa hujan pertobatan tercurah bagi dunia ini. Di tengah-tengah hari-hari yang terakhir di akhir zaman ini, di mana kami sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Biarlah Engkau terus kuatkan hati kami. Kami masuk dalam pertobatan. Kami dan keluarga kami, sisi rumah kami, anak-anak kami boleh selaras dengan pikiran Tuhan. Itu yang kami rindukan. Terima kasih Bapa, berkati juga semua bangsa-bangsa. Biarlah semua orang yang ada di dunia ini boleh bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kami membuka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, bukalah hati dan tanganmu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang turun dalam hidup kita, menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jangan lupa ya, untuk acara Natal Mezbah Doa tanggal 19, maaf pendaftaran sudah ditutup karena sudah penuh. Ya, ada 2 kali ibadah. Ya, dan juga saya berdoa untuk pendaftaran sekolah misi. Bagi saudara yang rindu atau engkau punya anak, punya ponakan, silakan hubungi nomor yang tertera
bulan Januari, angkatan yang ketiga akan segera dimulai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hati